Nikahan dalam Islam, pengertian dan hukum Islam. Pengertian nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan haramnya. Hukum nikah. Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan syariat Islam demi mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ketiga. Syarat hukum nikah ada 5. Yang pertama mubah, kedua sunnah, 3 wajib, 4 makruh, 5 haram. Mubah itu hukum asal pernikahan yang berlaku bagi seorang yang tidak berdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkan. Kalau sunnah, seorang yang memiliki bekal untuk kehidupan berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk mengusahakan kehidupan rumah tangga dan dirinya dan keluarga dirinya. Kalau wajib, siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani. Kalau makruh, seorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk mengusahakan kehidupan rumah tangga. Haram. Kalau haram itu seorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, permainkan, serta meremehkan harta. Melaksanakan pernikahan. A. Meminang atau ghibah. Ghibah adalah pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Cara mengajukan pinang kepada gadis atau janda yang sudah menghabiskan semasa indahnya, dinyatakan secara terang-terangan. Pinang kepada janda yang masih masa indah, talak bait atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinang kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sendirian. Perempuan yang boleh pinang perempuan yang bukan berstatus istri sebagai istri seorang. Perempuan yang tidak boleh di masa indah. 3. Perempuan yang belum diminang seorang laki. Melihat calon istri atau suami. Melihat perempuan yang dinikahi disunahkan oleh agama, karena meminang calon istri merupakan pendahuluan pernikahan, sedangkan melihat adalah gambaran awal untuk mengetahui penampilan dan kecantikan hingga pada akhirnya terwujud keluarganya yang bahagia. Ada beberapa pendapatan tentang kebolehan melihat seorang perempuan yang akan diminangkan, yaitu ulama pendapatan
boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan. Abu Daud juga berdapatan boleh melihat suhu tubuh. Kalau Imam Abu Hanifah boleh melihat dua telapak kaki, muka, dan telapak kaki. Menerangkan bab 3 tentang mahram. Mahram atau perempuan yang haram dinikahi. Mahram adalah orang laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Yang pertama itu adalah sebab mahram dinikahi untuk selamanya. Yang pertama itu adalah ibu, nenek, anak perempuan dari laki-laki dan perempuannya, anak perempuan secara mutlak, bibi dari jalur ayah. Terus yang kedua, bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki secara mutlak, anak perempuan anak laki-laki. Jadi itu tidak boleh dinikahi atau haram hukumnya. Terus yang kedua, wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah mereka adalah, yang pertama itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah istri ayah dan istri kakek. Itu wanita yang haram dinikahi, yang mempunyai ikatan nikah gitu boleh. Itu yang kedua adalah ibu istri atau ibu mertua dan nenek ibu istri. Itu tidak boleh nikahi ya, karena itu hukumnya haram. Terus yang ketiga, wanita-wanita yang dinikahi karena suruhan, karena kayak disuruh gitu sama itu kayak disuruh gitu, jadi nggak apa-apa gitu, kalian kan kita disuruh gitu. Yang pertama itu adalah ibu yang diharamkan dinikahi karena sebab nasab. Yang kedua, anak-anak perempuan. Yang ketiga, saudara-saudara perempuan. Yang keempat, para bibi dan jalur ayah. Yang kelima, para bibi dan jalur ibu. Yang keenam, anak perempuannya saudara laki-laki. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan. Itu nikahnya tuh secara suruhan. Terus yang keempat, wanita yang haram dinikahi lagi karena sebab lian adalah persaksian seseorang suami sebagaimana berikut. Aku bersaksi kepada Allah atas kebenaran dakwaku bahwa istriku telah berzina, bibi dan jalur ibu. Yang keenam, anak perempuannya saudara laki-laki. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan. Itu nikahnya tuh secara suruhan. Terus yang keempat, wanita yang haram dinikahi lagi karena sebab lian adalah persaksian seseorang suami sebagaimana berikut. Aku bersaksi kepada Allah atas kebenaran dakwaku bahwa istriku telah berzina. Yang kedua, sebab haram dinikahi sementara, pertalian nikah perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan. Yang kedua, tolak bain kubra atau cerai ketiga. Bagi seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan tolak ketiga, haram baginya menikah dengan mantan istrinya. Itu hukumnya haram, tidak boleh. Yang ketiga, memadu dua orang perempuan bersaudara. Itu nggak boleh, harus satu orang. Tidak boleh dua orang yang itu tuh bersaudara, tidak boleh. Berpoligami lebih dari 4 itu gak boleh banyak-banyak gitu. Kalau bisa tuh satu orang aja, itu lebih dari cukup. Yang kelima,
perbedaan agama. Jadi perbedaan agama tuh kita tuh nikah harus sama-sama agama, tidak boleh beda-beda agama. Jadi kalau Islam ya Islam, kalau ini ya ini gitu, harus satu aja gitu, satu agama gitu. Kalau bisa tuh satu, jangan beda agama gitu. Menerangkan bab 4 prinsip kafaah dalam pernikahan. Yang pertama, apa sih itu kafaah? Kafaah atau kufu artinya kesamaan, kecocokan dan kesetaraan. Itu arti dari kafaah. Hukum kafaah adalah hak perempuan dari walinya. Yang pertama, sebagai ulama mengutamakan bahwa kafaah diukur dengan nasab, kemerdekaan, ketaatan agama, pangkat, dan kekayaan. Yang kedua, pendapat lain mengatakan bahwa kafaah itu diukur dengan ketaatan menjalankan agama. Jadi yang pertama itu kita harus mengutamakan bahwa kafaah itu diukur dengan nasab, ketaatannya gitu, keagamaannya, kekayaannya, pangkatnya gitu. Terus yang kedua, pendapat lain mengatakan bahwa kafaah itu diukur dengan ketaatan menjalankan agama. Kita tuh diukur dengan menjalankan agama gitu, secara agama gitu, mematuhi perintah agama yang sudah dianjurkan gitu. Yang ketiga, kufu ditinjau dari segi agama. Yang menjadi standar di sini adalah keimanan. B. Kuku dilihat dari segi ifa. Maksud dari ifa adalah terpelihara dari suatu yang diharamkan dalam pergaulan. Jadi terpelihara dari suatu diharamkan dalam pergaulan itu, jadi kita tuh harus bergaul dengan orang-orang yang benar gitu. Itu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan syarat dan rukun nikah. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi syah. Syarat dan rukun nikah memiliki syaratnya ada 5, yaitu syaratnya calon suami, syaratnya calon istri, syaratnya wali, syaratnya saksi, dan syaratnya sebuah ijab kabul. Syarat untuk calon suami beragama Islam, benar-benar seorang laki-laki, menikah bukan karena paksaan, tidak beristri 4, mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi, calon istri bukanlah wanita yang haram untuk dimadu, tidak sedang berhaji ataupun umroh. Yang kedua adalah syarat dari calon istri, yaitu beragama Islam, benar-benar seorang perempuan, mendapatkan izin menikah dari walinya, bukan sebagai istri orang lain, bukan seorang mu'taddah, tidak memiliki hubungan mahram dari calon suaminya, bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya atas kemauan sendiri, dan tidak sedang berhaji dan umroh. Syarat dari wali hampir sama, laki-laki, beragama Islam, balik, berakal, merdeka, adil, dan tidak sedang haji ataupun umroh. Syarat dari saksi pun hampir sama juga, 2 orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, balik, berakal, merdeka, dan adil, dapat melihat dan mendengar, memahami bahasa yang digunakan dalam ikat, tidak sedang mengerjakan haji ataupun umrah, hadir dalam ijab kabul. Syarat dari ijab kabul yaitu menggunakan kata yang bermakna menikah ataupun menikahkan, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, ataupun bahasa-bahasa lainnya yang dapat dimengerti. Lafaz ijab kabul diucapkan pelaku akad nikah, pengantin laki-laki, dan wali pengantin perempuan. Antara ijab dan qaul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan ataupun perbuatan
yang lain-lain, dan tidak dibatasi waktu tertentu. Dan saya juga akan menjelaskan wali dan saksi. Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan dua hal yang sangat menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Keadaannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Rasulullah pernah bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha akhbaratu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ayyumam ra'atin nuqihat bi ghairi idni waliyaha fanikahuha batilun walaha mahruha bima asaba minha fa inistajaru fassultanu waliman lawaliyalahu, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya maka batal pernikahannya, dan jika ia telah disetujui maka bagi perempuan itu berhak menerima mas kawin lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya. Dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali maka sultanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Imam yang keempat. Wali nikah menurut mazhab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut. Kedudukan wali pun telah disabdakan oleh Rasulullah yang berbunyi, la tazawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lain, dan jangan pula ia menikahkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Duruqutni. Syarat-syarat wali yaitu merdeka, berakal, balik, dan Islam. Bapak atau kakek calon pengantin wanita yang dibolehkan menikahkannya tanpa harus meminta izin terlebih dahulu padanya haruslah memenuhi syarat, yaitu tidak ada permusuhan antara wali mujbir dan anak gadis tersebut, sekufu antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya, calon suami itu mampu membayar mas kawin, calon suami tidak cacat yang membahayakan pergaulan dengan calon pengantin wanita yang seperti buta dan yang semisalnya. Macam-macam tingkatan wali menjadi dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali dari pihak kerabat, sedangkan wali hakim adalah pejabat yang diberikan hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan sebab tertentu. Wali nasab itu terdiri dari ayah, kakek dari pihak bapak terus ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman saudara bapak sekandung, paman saudara bapak sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman sebapak, dan hakim. Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah balik, berakal, dan dengan tiada meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Hanya bapak dan kakek yang dapat menjadi wali mujbir. Wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam. Dalam konteks negara Indonesia, tanggung jawab ini dikuasai kepada Menteri Agama, yang selanjutnya dikuasakan kepada para pegawai pencatat nikah.
Dan kata lain bertindak sebagai wali hakim di Indonesia adalah para pegawai pencatat nikah. Sebab-sebab perempuan berwali hakim yaitu tiada wali nasab yang lebih dekat telah tidak mencukupi syarat sebagai wali, dan walinya yang lebih jauh tidak ada, wali yang tidak lebih dekat ghaib, wali yang lebih dekat melakukan ihram, wali yang lebih dekat masuk penjara atau tidak dapat dijumpai, wali yang lebih dekat tidak mau menikahkannya, wali yang lebih dekat secara sembunyi-sembunyi tidak mau menikahkannya, wali yang lebih dekat hilang atau tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula hidup dan matinya. Wali adzal adalah wali yang tidak mau menikahkan anak atau cucunya karena calon suaminya yang akan menikahi anak atau cucunya tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya pada calon suami dan anak cucu sekufut. Dalam keadaan semisal secara otomatis perwalian pindah ke wali hakim karena menghalangi nikah dalam kondisi tersebut merupakan praktik adzal yang jelas merugikan calon pasangan suami istri dan yang dapat menghilangkan kezaliman adalah hakim. Apabila adzal sampai 3 kali maka perwalian pindah kepada wali abad bukan wali hakim. Kalau adzal yang karena sebab yang logis menurut hukum Islam, maka apa yang dilakukan wali dibolehkan. Misalkan dalam beberapa berikut: calon pengantin wanita akan menikah dengan anak laki-laki yang tidak sekufu. Mahar calon pengantin wanita di bawah mahar mithli. Calon pengantin wanita dipinang oleh laki-laki lain yang tidak pantas untuknya. Saksi nikah. Kedudukan saksi pernikahan itu untuk menghilangkan fitnah kecurigaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri. Yang kedua, untuk menguatkan janji suci pasangan suami istri tersebut. Jumlah saksi dan syarat saksi laki-laki itu ada 2 orang laki-laki. Selanjutnya ada 2 pendapat tentang saksi laki-laki dan perempuan. Pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan 2 orang perempuan sah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak sah. Pendapat pertama yang menegaskan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan seorang perempuan sah bersandar pada firman surat Al-Baqarah ayat 282. Syarat saksi dalam pernikahan yaitu laki-laki beragama Islam balik, dapat mendengar dan memahami perkataan 2 orang yang melakukan akad, bisa berbicara, melihat, berakal, adil, dan telah tercantum pada sabda Rasulullah, anika illa bawaliyi wasyahida adlin. Sahnya suatu pernikahan hanya dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Di bab video ini saya akan menjelaskan tentang ijab qabul. Ijab qabul yaitu ucapan wali atau wakil sebagai penyerahan dari pihak pengantin laki-laki. Qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai penyerahan. Kalau ijab itu wali dari si perempuannya, seperti ayahnya, pamannya, atau pokoknya wali dari si perempuan. Kalau qabul itu dari pihak laki-laki sendiri yang siap menerima ijab dari sang wakil dari putri itu tersebut. Oke, jadi ada beberapa kriteria ijab qabul, yaitu 1. Orang yang berakal. Yang kedua, ijab qabul diucapkan 1 majelis, yaitu oleh 1 orang. Yang ketiga, tidak ada pertentangan antara kedua-duanya, yaitu antara ijab dan qabul, itu tidak ada pertentangan. Yang keempat, berakad adalah mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan
berakal. Jadi kayak semacam berakal itu kayak semacam saksi. Sekian dari sini, yang ketujuh selesai. Dan saya akan menjelaskan tentang mahar. Pengertian mahar atau mas kawin adalah pemberian yang wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Mahar dapat berupa uang, benda, perhiasan, ataupun jasa seperti mengajar Al-Quran. Ukuran mahar itu salah satu kewajiban suami kepada istri adalah pemberian mahar. Mahar merupakan simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istri. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mahar bisa berupa benda, materi, ataupun non-materi. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Bahkan dalam salah satu kesempatan Rasulullah pernah menikahkan seorang laki-laki dengan penghafal Quran yang ia miliki setelah sebelumnya ia tak mampu menghadirkan benda ataupun yang untuk dijadikan sebuah mahar. Jenis mahar ada dua, yaitu mahar musammah, yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebut saat akad nikah berlangsung, ataupun mahar mitsi, yaitu mahar yang jenis dan kadarnya diukur sepandang dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan gadis atau janda. Cara membayar mahar. Pembayaran mahar dapat dilaksanakan secara kontan atau diutang. Apabila kontan maka dapat dibayar sebelum sesudah nikah dan sesudah nikah. Apabila pembayaran dihutang maka teknis pembayar mahar sebagaimana wajib dibayar seluruhnya apabila suami sudah melakukan hubungan seksual dengan istri. Yang kedua, bisa dibayar separuh apabila mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah mencerai istri sebelum ia dicampuri. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di subbab 9 ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pernikahan terlarang. Yang pertama ada pernikahan mut'ah, yaitu nikah mut'ah itu nikah yang dilakukan dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang untuk sementara waktu. Jadi kalau nikah mut'ah itu dilakukan karena dosa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Alma bin Al-Aqwa yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamata binil Aqwa radhiyallahu anhu qala Rawadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama awtasun fil mut'ati thalatha ayyami thumma naharanha, yang artinya dari Salah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan perkawinan mut'ah pada hari peperangan Audhah selama 3 hari. Kemudian sesudah itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada nikah syugur atau nikah tukar, yaitu seseorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar dengan perjanjian laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah walinya. Yang ketiga ada nikah tahlil. Nikah tahlil yaitu seorang suami yang mentalak istrinya yang sudah ia jima agar bisa dinikahi lagi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan talak 3 kepadanya. Jadi misalnya gini, suami pertamanya sudah menjatuhkan talak kepada si istrinya, ya udah kan udah suami, tapi yang si istrinya ini menikah lagi dengan suami kedua. Ternyata suami pertama dan suami kedua itu bersekongkol untuk menikahi istrinya. Jadi suami kedua setelah menikahi istrinya sudah melakukan hubungan suami istri, lalu dengan cepat-cepat mentalaknya agar bisa dinikahi lagi oleh si suami pertamanya ini. Jadi perbuatan seperti itu perbuatan terlarang, jahat gitu, jahat dan menyakiti hati si istrinya. Yang keempat ada nikah beda agama. Itu di surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi wala tankihul musyrikati hatta yu'mina
wala matu mu'minati khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tubqihul musyrikina hatta yu'aminu wala buddha mu'min khairum ya musyriki walau a'jabkum, yang artinya jangan nikah perempuan musyrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun ia menarik hatimu dengan kecantikannya. Janganlah kamu nikahkan perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik sehingga beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 231. Oke, ini sekian dari subbab 9. Jadi di subbab yang terakhir, yaitu subbab 10 dari bab 4, ada hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama itu ada hak kewajiban bersama suami. Yang pertama, mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian. Kalau kita di rumah itu sering bertengkar ataupun ada pertikaian, itu menjadikan rumah tidak damai, tentram, dan nyaman. Jadi kita harus memperbanyak komunikasi dengan suami ataupun istri agar rumah itu menjadi damai, tentram, dan tidak ada pertikaian sama sekali. Yang kedua, menyayangi semua anak tanpa diskriminasi. Itu maksudnya jika mempunyai 3 anak, tetapi si pasangan suami istri ini hanya memperhatikan 1 anak, yang 2 ini tidak diperhatikan, itu nggak boleh. Jadi misalnya kalau kita punya 3 anak, ya udah kita harus menyayangi 3-tiganya apapun kurangan dan kelebihan anak itu. Tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh lebih menyayangi A tapi tidak menyayangi B, itu tidak boleh. Jadi yang ketiga adalah memelihara, menjaga, mengajar, dan mendidik anak. Jadi itu sebagai orang tua harus mengajarkan bagaimana adab yang baik, harus mengajarkan sholat yang baik kepada anaknya, harus mengajarkan ilmu-ilmu agama ataupun ilmu-ilmu pengetahuan supaya anaknya ini tidak kaget kalau misalnya nanti sudah ke dunia luar. Oke. Yang kedua ada kewajiban istri. Kewajiban istri itu yaitu mentaati suami, menjaga kehormatan, mengatur rumah tangga, dan juga mendidik anak. Oke, sekian dari saya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.